Mei ya, 14 Mei hari Sabtunya kakak-kakak kalian kelas 12 itu acara Haflatul Wada. Maka hari Ahadnya tanggal 15 Mei kalian datang kembali ke pesantren. Kemudian ya, selama liburan, sekali lagi selama liburan tolong isi liburan dengan hal yang baik dan bermanfaat ya, minimal kalian nanti akan diberikan kertas seperti ini 1 lembar ya. Ini tiap tahun biasa ya. Kartu kegiatan liburan santri Pondok Pesantren Nurul Ilmi, tulis nama santrinya, tulis kelasnya, alamat dan telepon orang tua dan wali ya. Nanti kegiatannya ditandai seperti tahun-tahun biasa, sholat subuh, sholat asar, maghrib, isya, tahajud, duha, baca Quran ya, taraweh di bulan Ramadannya. Di sini harus ditandatangani oleh orang tua kalian. Dan puasa Ramadan nanti setelah selesai Ramadan puasa sunnah ya, itu kalian tandai kalau memang melaksanakannya, dan jawab nanti dengan jujur, jangan ada dusta. Jawab dengan jujur ya, jangan ada dusta. Itu yang pertama ya. Abi mohon ya, ibadah itu jangan untuk main-main ya, jangan bercanda, apalagi nanti kalau kalian pulang ke rumah. Kalian itu santri ya, kalian santri, sholat di masjid, sholat di musola dekat rumah kalian ya, tolong jaga ibadahnya. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza faragta fansab. Fa idza faragta, apabila kalian ya dalam kondisi kosong dari kegiatan rutin ya, biasa belajar dari sholat subuh ya, berjamaah di masjid, kemudian kalian tahfidz ya, menghafal Quran sampai jam 6 pagi, kemudian mandi, sarapan pagi, kemudian belajar. Nah, itulah kegiatannya. Malam pun ya sampai jam 10 baru tidur. Ada kegiatan rutin selama di pesantren. Ya, apalagi kegiatan-kegiatan misalnya mingguan, kalau malam Jumat baca tahlil ya, kemudian baca apa lagi? Baca Yasin, baca ratib, baca barzanji. Itu kegiatan rutin setiap malam Jumat. Malam Ahad kegiatan rutin kalian muhadharah. Hari Ahad pagi senam dan olahraga ya, bersih-bersih lingkungan pesantren. Nah, ketika pulang ke rumah nanti, kegiatan harian selama di pesantren itu mungkin boleh dikatakan tidak ada. Kegiatan rutin percis seperti di pesantren. Namun bukan berarti ya mutlak tidak ada kegiatan. Yang namanya arti libur bukan tidak ada kegiatan sama sekali ya. Apa sih yang dimaksud dengan libur ya? Libur adalah mengganti pekerjaan rutinitas dengan pekerjaan yang lain yang juga tidak kalah pentingnya dan tidak kalah baiknya.
Sekali lagi, libur itu bukan kosong sama sekali. Arti libur, arti libur itu bukan kosong sama sekali, tapi mengganti satu pekerjaan yang sudah rutinitas, ya, kepada pekerjaan lain yang juga tidak kalah pentingnya dan tidak kalah baiknya. Abi kasih contoh, ya. Kalian capek duduk, kemudian berdiri. Berdiri itu adalah istirahat atau libur dari duduk. Kalian berdiri, ya, berdiri, capek berdiri, maka ganti kepada duduk. Ya, tadinya berdiri ganti duduk. Artinya istirahat dari berdiri menuju duduk. Maka duduk itu bukan berarti tidak ada pekerjaan. Duduk itu berarti istirahat dari berdiri. Itu diingat ya. Jadi libur, istirahat itu bukan berarti tidak ada pekerjaan sama sekali. Ini kamu harus paham. Jadi kalau begitu pengertian libur apa anak-anakku? Libur adalah mengganti satu pekerjaan yang bersifat rutinitas kepada pekerjaan yang lain yang tidak kalah pentingnya dan tidak juga kalah baiknya. Seperti tadi, kalian duduk, capek duduk, maka harus istirahat dari duduknya, yaitu dengan berdiri. Nah, berdiri bukan berarti bukan kegiatan juga, ya, yang insya Allah juga baik bagi kita dan juga insya Allah bermanfaat untuk kita. Nah, jadi ya dari sekarang anak-anakku sekalian, ya dari sekarang kalian rencanakan, harus ada rencana. Libur berapa hari, kalian harus rencanakan apa pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bermanfaat, yang untuk mengganti pekerjaan rutinitas kalian setelah libur di pondok pesantren ini. Namun kalian harus ingat, ya, harus ingat, tanggal 15 Mei datang itu Senin sampai Sabtu, tanggal 16 Mei sampai tanggal 28 Mei itu ujian tahfidz Al-Quran. Jadi datang langsung besoknya ujian tahfidz, maka nggak ada istilah terlambat. Datang tepat waktu. Nanti Senin, ya, tanggal 30 dan 31 hari Selasa Mei 2022 pemeriksaan buku. Nah, buku catatannya yang belum lengkap, ya, tolong dilengkapi, dirapikan. Nah, nanti hari Rabu tanggal 1 sampai 4 Juni itu ujian syafahi, ujian lisan. Nah, nanti Senin sampai Jumat 6 sampai 17 Juni 2022 ujian tulis, ujian tahriri. Nah, berdasarkan kalender akademik itu setelah itu libur lagi saja. Libur lagi. Ya, kalau ini tidak wajib pulang. Ya. Yang mau pulang boleh, yang tidak pulang juga insya Allah tidak ada masalah. Weh. Nah, tapi tanggal berapa nanti kesininya, ya, tanggal berapa nanti kesininya, insya Allah nanti menyusul, dikasih tahu, nggak sekarang. Ya, paham? Paham? Tolong sampaikan kepada orang-orang tuanya, ya. Syarat untuk mengikuti ujian penilaian akhir,
Ya. Satu, melunasi uang bulanan sampai bulan Juni. Untuk tahun depan tidak ada toleransi, apalagi yang sampai sekian bulan tidak bayaran. Yang anehnya kalau jajannya ada, giliran bayaran nggak ada. Sampaikan kepada orang tua kamu ini, bayaran nggak ada, tapi jajan ada. Padahal anaknya kalau nggak dikasih makan di sini seminggu aja. Kalau yang memang nggak ada sama sekali, ya memang kondisinya sangat-sangat tidak ada sama sekali, ya datang terus terang gitu loh. Ini kadang-kadang anaknya jajannya ada, kamu ini, tapi giliran bayar SPP nggak ada, bikin berbagai macam alasan. Tahun depan ketat, saya akan ketatkan karena kondisi sekarang apa aja serba mahal. Oke. Pemeriksaan, kemudian melunasi uang untuk ujian akhir sebesar Rp400.000. Melunasi uang rapot bagi anak baru, ya, ataupun pindahan, ya, bagi anak yang pindahan. Menyelesaikan administrasi keuangan pendaftaran. Tolong yang bagi santri baru yang pendaftarannya pertama kali belum diselesaikan, tolong diselesaikan. Bagi yang belum, dan nanti dikasih tahu kepada orang tuanya. Ya, oke. Ini nanti dalam surat ini semua nanti kalian sampaikan kepada ibu bapaknya. Tolong jangan ditinggal. Ini ada aja yang ditinggal ini, sampai orang tuanya protes sama kita. Oh, nggak ada informasi itu, saya nggak mau tahu. Semuanya besok ini kamu bawa tiga-tiganya, ini kasih tahu orang tuamu. Ya, jangan ditinggal. Paham? Ini nanti diberikan di dalam ini. Ya. Kecuali kelas 9. Baru uang ujiannya sudah tidak bayar lagi, ya, yang 400.000 sudah tidak bayar lagi, kecuali yang belum lunas 1.850.000 tolong dilunasi. Yang kelas 9. Saya ingatkan, di sini tidak ada yang namanya, ya, di sini langsung program 6 tahun. Jangan cerita-cerita pindah-pindah. Ijazah sampai teman kamu lulus baru nanti dikasih. Itu pun kalau tidak bermasalah dalam keuangan. Ini udah ada ini, ngoceh aja. Mau pindah, mau ini, mau ganti suasana baru, macam-macam. Ya. Alhamdulillah, kita sih tidak ini amat lah, ya, alhamdulillah. Alumni kakak-kakak kelas kalian di kampus juga subhanallah bisa mengikuti pelajaran. Bahkan saya tanya sama Ustazah Sema yang sekarang lagi belajar di Yordania, bagaimana Sema kuliah? Ustazah Sema saya bilang kuliah di Yordania, ternyata bisa ngikutin, ya. Dan hari ini saya tadi dengan Ustaz Fadil, ya, sudah menyerahkan profil pesantren dengan bahasa Arab yang ditandatangani dan stempel oleh Kementerian Agama, dan juga contoh raport, contoh ijazah pesantren yang kita samakan dengan kurikulum Al-Azhar Mesir. Kita mau urus, dan insya Allah Abi kalau tidak ada halangan, ya, dengan beberapa teman, yaitu yang tergabung dalam Formada, Forum Kerjasama Pesantren Alumni Darul Rahman, insya Allah nanti setelah Lebaran, ya, Abi mau ke Timur Tengah untuk ngurusin ijazah penyetaraan ijazah Nurul Ilmi. Dan mudah-mudahan kakak kelas kalian, ya, yang bulan Februari kemarin ujian untuk ke Madinah, doakan mudah-mudahan diterima semua. Dan tidak mustahil, ya,
2 orang alumni ya kakak kelas kalian juga sedang mengikuti daurah bahasa Arab yang juga insya Allah akan melanjutkan kuliahnya ke Al-Azhar Mesir tahun ini ataupun paling lambat tinggal berapa bulan ini. Saya berusaha, ya, Abi berusaha. Ya, mudah-mudahan semuanya usaha ini dilancarkan oleh Allah, ya, tanpa ada halangan yang berarti, dan insya Allah kalian ya nanti tamat di sini bisa jadi lebih hebat dari guru-guru kalian. Pengalamannya, ilmunya mudah-mudahan ya juga bisa kuliah ke luar negeri, dan juga bukan sekedar kuliah, bahkan bisa dapat beasiswa. Maka tolong semangat belajarnya, ya, semangat. Tolong akhlaknya dijaga, ya. Oke. Ketika liburan nanti, ya, sampai di rumah, apa yang pertama kali kalian lakukan? Berbakti kepada kedua orang tua. Jangan di rumah ya bikin orang tua kalian sedih karena kelakuan kalian. Jangan di rumah libur besok itu ngebos, tahu ngebos? Seperti bos, ya, ngebos nggak ada. Berbakti kepada kedua orang tua kalian, tunjukkan akhlak kalian kepada kedua orang tua kalian, ya. Bantu pekerjaan kedua orang tua kalian, ringankan pekerjaan kedua orang tua kalian. Jangan dengan kalian pulang, ya, pulang libur bikin pusing orang tua. Ingat, ya, salam kepada orang tua kalian. Sekarang ini ada yang namanya HP. Walaupun libur, tolong jangan jadi korban HP. Ini banyak pengaduan dari orang tua, ya, mentang-mentang libur, orang tua kalian, ya, kalian diserahkan megang handphone, tapi maaf, handphone ini justru yang merusak akhlak kalian. Abi tidak larang kalian main HP di rumah, apalagi lagi libur. Enggak larang. Ingat, Rasul Muhammad SAW dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan seperti ini. Apa kata Rasulullah? Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di ma yuftahu alaikum min zakhratid dunya wa zinatiha. Yang saya khawatirkan, kata Rasulullah, ke atas kalian wahai umatku, jika sudah datang satu zaman, jika sudah datang suatu era, yang mana di zaman itu dunia dan segala apapun termasuk informasi itu dibuka dan serba instan dan serba cepat, ya, yang dikenal dengan istilah era globalisasi dan era informasi dengan kecanggihan dan kemajuannya dan kemodernannya. Itu Rasulullah sudah ingatkan, ya, udah ingatkan. Bayangkan kalau ini bukan wahyu dari Allah, apa ini? Di zaman yang seperti ini itu sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Kalau sudah terjadi zaman seperti ini, coba bayangkan dengan buka HP ini, apa yang tidak kalian ketahui? Apa yang tidak kalian ketahui? Berita dimanapun, ya, ingin kita berkomunikasi dengan keluarga, dengan saudara jauh bagaimanapun. Dulu Abi waktu kuliah di Madinah tahun 1988 sampai 1992,
itu mau telepon ke orang tua mahalnya setengah mati, mahal, dan cuma dengar suara. Sekarang bukan cuma dengan suara, kalau yang namanya video call, bahkan bukan sekedar bicara dengan satu orang, bisa kadang-kadang sekarang sekali video call bisa 8 orang. Yang satu di Indonesia, yang satu di Malaysia, yang satu di Singapura, yang satu di Amerika, yang satu di Saudi, yang satu di Afrika. Itu bisa bicara dalam satu waktu sambil melihat mukanya masing-masing. Itulah kecanggihan teknologi sekarang dengan biaya tidak semahal dulu. Ya kan tuh? Dan kamu bisa melihat macam-macam. Dan alhamdulillah, ya, dengan ada ini yang membukakan siapa ini kepada umat manusia, Allah yang membukakan kecanggihan teknologi ini kepada manusia. Nah, tapi ingat, Rasul katakan, apa kata Rasulullah? Al-malus sholih fi yadir rajuli sholih. Nah, ini caranya untuk mengantisipasi jangan sampai teknologi ini, kemajuan informasi ini merusak. Maka yang paling penting bukan teknologinya, bukan barangnya, tapi siapa yang memegang barangnya, siapa yang mengendalikan teknologi itu, yaitu orangnya. Sampai Rasulullah katakan, harta yang baik, ya, harta yang baik, al-malus sholih fi yadir rajuli sholih, di tangan orang yang baik. Di tangan orang yang baik. Handphone di tangan pencuri bisa digunakan untuk mencuri, bahkan nipu. WA di tangan penipu bisa digunakan untuk menipu. Tapi kalau di tangan orang yang baik, untuk hal yang baik dan bermanfaat. Nah, maka Abi mohon kepada kalian, satu, pulang besok, walaupun seandainya ada orang tua kalian, ya, ada orang tua kalian membolehkan kalian megang handphone, Abi tidak larang dan gak bisa melarang. Ya. Kalian mau lihat, ya, FB Abi juga ada, ya. Faisal spasi M spasi Ali spasi Nurdin, itu FB. Ya, ada. Nih, Abi bukain. Lihat, ini FB, ya, dibukain. Udah, nih, ini semua berita-berita ada nih tuh. Ini yang hari ini. Ini berita hari ini. Alhamdulillah bisa silaturahim di Markas Azhari Asy-Syarif hari Sabtu 16 April 2022 menyerahkan draft penyempurnaan ijazah dan profil Pondok Pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor untuk proses penyetaraan ijazah aliyah Nurul Ilmi dengan Madrasah Aliyah Al-Azhar Asy-Syarif Kairo Mesir untuk masuk ke Universitas Islam Al-Azhar Kairo Mesir. Mohon doanya. Ini ada beritanya tuh. Ini fotonya. Kemudian nih kemarin, ya, suasana program pengabdian masyarakat PPM, ya, hari Kamis 14 April sampai 17 April, santri putra dan putri Pondok Nurul Ilmi Bojonggede Bogor kelas 12 di beberapa tempat Bogor dan Jakarta sebagai syarat kelulusan dari kelas 12. Mohon doa semoga lancar, sukses dan diberkahi Allah. Ada beritanya. Macam-macam. Kamu boleh lihat FB nggak ada masalah. Ya. Bahkan kalau mau lihat misalnya di Google, kamu mau lihat websitenya Nurul Ilmi juga ada, bisa websitenya, ya, websitenya www.nurulilmibojongggedebogor.com. Ya, itu huruf kecil semua. Ya, ini Abi buka. Ya. Nurul Ilmi, ya,
Nurul Ilmi Bojonggede Bogor, Nurul Ilmi Bojonggede Bogor.com. Nah, ini buka. Oh, kok enggak ini nih? Lagi enggak ini nih, lagi error. Udah lagi error ada, ya. Nanti kalian buka bisa. Apalagi website, apalagi yang namanya YouTube Nurul Ilmi. Ini penampilan kamu kayaknya banyak banget sekarang ini tahun ini. Tuh, ya. Jadi teknologi itu tidak bisa dihindari, satu keniscayaan. Ya. Kemajuan teknologi itu satu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Maka tolong titip kepada orang tua, wali santri yang mendengar apa yang saya sampaikan sekarang, walaupun anak-anaknya sedang di rumah, seandainya pun dikasih HP, dibatasi. Dan kalian jangan ngatur orang tua kalian, dan jangan ngambek gara-gara HP. Ini kebanyakan setiap kalau libur, ya, kalau libur orang tua kalian itu mengeluh, bapaknya mengeluh, ibunya mengeluh, anaknya berubah cuman sehari dua hari baiknya di rumah. Kadang-kadang sholat pun kadang-kadang tidak, ya, tidak teratur lagi. Abi nggak mau dengar hal-hal kayak gini lagi. Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Libur-libur dulu mungkin. Tapi untuk libur besok, mulai besok, tolong bagi orang tua, saya tidak bisa melarang. Ya, kalian megang handphone. Abi nggak bisa ngelarang, guru-guru nggak bisa ngelarang. Tolong ini, ya, kami amanahkan kepada ibu dan bapak yang di rumah. Tolong dikontrol, tolong diawasi pemakaian handphone anak-anak bapak dan ibu selama libur di rumah. Titip, ya. Dan kalian juga tolong, ya, gunakan handphone yang di rumah itu untuk hal yang baik dan positif. Jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif, dan juga harus, ya, disiplin waktunya. Waktu sholat, waktu menghafal, apalagi kalian pulang ke sini nanti langsung ujian dan langsung, ya, ujian. Diingat, langsung ujian. Tidak mau lagi dengar informasi keluhan orang tua kalian, cuman baiknya di rumah sehari dua hari. Setelah itu susah diatur. Jalan kemana-mana, kadang-kadang tanpa pemberitahuan orang tua. Ingat yang laki-laki, ya, yang namanya ngerokok dilarang keras walaupun kalian sedang libur di rumah. Kalau ada laporan dari siapapun, informasi yang kami dapatkan, kalian libur ngerokok, pulangnya kami sanksi. Karena kalian masih tercatat sebagai santri. Ini mati enggak ini nih. Mati. Udah. Ya, diingat? Paham? Dan Nabi nggak mau lihat lagi. Ya, informasi-informasi kalian pas libur membohongi orang tua. Tidak ada acara halal bihalal, apalagi antara laki-laki dan perempuan dengan mengatasnamakan program dari pesantren. Tahun lalu ada yang model begini, orang tua dibohongin. Orang tua kalian, ya, orang tua kalian nanya kepada kami. Yang saya sedih, orang takut tua kalian marah ke pesantren. Ini apa-apaan ini? Tolong jangan bohongi orang tuanya. Tidak ada yang namanya ngebohongin orang tua, ngomong halal bihalal macam-macam pesantren sama sekali. Bapak Ibu, sekarang saya sampaikan,
pesantren sama sekali tidak mengadakan acara halal bihalal santri selama liburan di luar pesantren, apalagi antara laki-laki dan perempuan bercampur, tidak ada. Dan juga tidak ada acara buka bersama. Kalau ada acara buka bersama mungkin untuk besok oke lah, yang sudah diprogram mungkin, tapi untuk selanjutnya tidak ada. Taraweh bersama, buka bersama, akhirnya pergi dari pagi, nggak pulang, orang tua kamu tuh telepon ke pesantren, pusing kita, sejak di rumah pun akhirnya ngapain? Bikin pusing orang tuanya. Ngerti? Jangan seperti burung lepas di sangkar. Wah, pas lepas orang brrrr gitu. Nggak ada, kalian di sini bukan di sangkar. Kalian masih boleh keluar kan? Kemarin keluar boleh enggak? Boleh. Hanya memang dibatasi. Oke, sudah. Jadi berbakti kepada orang tua selama libur di rumah. Ibadahnya tetap lakukan dengan baik dan benar. Dan main HP abi tidak bisa larang. Ya, apalagi yang orang tuanya kasih fasilitas, nggak bisa larang. Namun tolong gunakan penggunaan handphone dengan baik dan untuk hal yang bermanfaat. Dan jangan gara-gara HP orang tua sama sekali pekerjaannya nggak dibantu. Yang laki-laki pun, seandainya pun laki-laki tidak salah, kalian nyapu rumah, ngepel, seperti di sini. Yang perempuan pun bantuin orang tuanya masak, bantuin orang tuanya nyuci. Laki-laki pun tidak salah bantuin orang tuanya nyuci piring, bersihkan kamar mandi, bangun tidur dirapikan tempat tidurnya. Paham? Bikin orang tua senang dan bahagia dan terbantu dengan keberadaan kalian di rumah. Tunjukkan saya santri Nurul Ilmi. Siap? Siap? Harus siap. Allahu Akbar. Yang kedua, jaga akhlak kalian. Ya, kalian selama di rumah ketika libur cerminan nama baik pesantren. Kalian selama di rumah, selama libur itu cerminan nama baik pesantren. Ya, paham? Cerminan nama baik pesantren. Jangan sampai ya di rumah itu nanti tetangganya bilang, loh kok kayak gitu teriak-teriak, kok kayak gitu, maaf, pakai celana pendek, kok kayak gitu, yang perempuan nggak pakai jilbab, ya, kok kayak gitu, libur di pesantren, maaf, sampai begadang di pos, kayak nggak pernah masuk pesantren aja sambil ngerokok lagi. Nggak ada. Ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan nggak terjadi dan belum pernah terjadi. Ya, oke. Jaga kehormatan dirimu, jaga kehormatan orang tuamu, jaga kehormatan keluargamu, jaga kehormatan pesantrenmu, jaga kehormatan guru-gurumu. Lihat, pulang wajib di tempat orang tua dan pulang bersama orang tua. Apalagi yang perempuan, yang laki-laki juga wajib dijemput. Ya. Orang tua jangan duluan membiarkan anak pulang dengan temannya. Tidak ada pulang dengan teman. Yang besok tolong semua wajib
mengambil surat izin dan jangan ditinggal surat izinnya. Dan ingat, kalian pulang hampir 1 bulan. Baju-baju kotor, baju-baju di ember tidak ada itu. Tiap tahun ada aja. Bajunya di ember, direndam, ditinggal. Pastikan malam ini nggak ada yang ditinggal. Ya, kalau memang terpaksa harus bawa pulang. Taruh di plastik, bawa pulang, cuci, terusin di rumah. Jangan ditinggal. Apalagi baju di ember sampai hampir sebulan, akhirnya tuh rusak pakaiannya itu. Pastikan anduknya dirapikan, pakaiannya dirapikan, lemarinya terkunci, buku-bukunya yang rapi, jangan berantakan. Gimana, sudah rapi belum? Dan tidak ada kamarnya ditinggal ada bekas-bekas makanan. Seperti tahun lalu, libur, makanan di lemari masih banyak. Akhirnya busuk, mubazir. Ya, nggak ada, pastikan. Kalau memang nggak dikasih temennya, bawa lagi pulang. Kalau nggak dikasih temennya, makan aja rame-rame, jangan sampai ketinggal di lemari. Ini yang laki yang perempuan sama ini. Apalagi susu kental manis itu, tahu-taunya pas dibuka lemarinya semut semua. Paham? Ya, udah. Sudah. Hormati semua gurumu ketika pulang ke rumah. Tidak ada bekas guru. Tolong sampaikan salam kami kepada guru-guru kalian di rumah. Ya. Guru-guru kalian di rumah, guru TPA-nya, guru TK-nya, guru SD-nya, guru ngajinya, pulang ke rumah setelah ketemu orang tua, ada waktu silaturahim dengan mereka. Sampaikan salam kami, ya. Ketemuin mereka, salam dari kami, dan minta doa kepada guru-guru yang pernah mengajar kalian. Nurul Ilmi tidak mengajarkan yang namanya itu bekas guru saya, tidak ada. Oh, itu bekas guru saya waktu saya TK dulu. Oh, itu bekas guru saya waktu TPA dulu. Oh, itu bekas guru saya waktu di SD dulu. Di Nurul Ilmi tidak diajarkan bekas guru. Semua orang yang pernah mengajar kalian, baik yang mengajar di TK, yang mengajar di TPA, yang guru ngaji kalian, guru SD kalian, atau siapapun orang yang pernah mengajar kalian, itu adalah guru kalian yang pernah berjasa dalam kehidupan kalian, yang membukakan dunia dan ilmu ini kepada kalian. Dan ingat, hormatmu kepada guru-gurumu itu lebih baik dari ilmu yang kalian dapatkan dan pelajari dari mereka. Dan insya Allah dengan hormat dan takzim kalian kepada siapapun guru-guru yang pernah mengajar kalian, disitulah insya Allah kalian akan mendapatkan manfaat, kalian akan mendapatkan keberkahan. Dari siapa? Dari Allah. Berkat hormatmu, sebab takzim kalian kepada setiap orang yang pernah mengajar kalian. Jangan belagu, oh mentang-mentang di Nurul Ilmi sudah hafal Quran 25 juz, mentang-mentang di Nurul Ilmi sudah hafal Al-Quran 15 juz, mentang-mentang di Nurul Ilmi sudah ngerti fa'il, fa'il maf'ul, huruf i'rab sudah bisa, zahaba fi'lun madin mabniun al-fathi, udah bisa. Kenapa? Li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil bi akhiri syai'un, udah ngerti. Belagu sama gurunya. Enggak ada. Enggak ada. Abi enggak mengajarkan kalian, ya, tidak menghargai dan tidak menghormati guru-guru kalian dimanapun. Ingat, tidak ada guru, itu guru SD saya, bekas guru saya, enggak ada. Sampaikan salam kami, temui mereka kalau kalian punya waktu, minta doa kepada mereka supaya kalian selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam belajar dan sampai suksesnya. Ya, paham? Paham?
Tidak ada acara yang melibatkan perkumpulan laki-laki dan perempuan. Apalagi masih Ramadan, buka puasa bersama kelas 9. Laki perempuan campur, tidak ada dan tidak dibenarkan. Buka bersama kelas 10, laki dan perempuan di rumah tidak ada dan tidak diizinkan. Paham? Habis lebaran ngapain? Ya, ngapain habis lebaran? Misalnya halal bihalal ke puncak, nginep di mana? Nginep di villa kelas 11 misalnya. Jangankan laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki pun tidak dibolehkan, apalagi sampai merokok dan macam-macam. Walaupun kalian libur, kalian masih tercatat sebagai santri. Tolong, dengarkan. Paham? Ngerti? Fa'idha farokta fansob. Jika kalian sedang tidak ada pekerjaan rutinitas, ya, atau sudah capek, mungkin harus istirahat, istirahatlah. Isi istirahatnya dengan hal yang baik dan positif. Maka tadi libur adalah mengganti pekerjaan yang bersifat rutinitas kepada pekerjaan yang lain yang juga tidak kalah baik dan positifnya dan bermanfaatnya. Ya, jadi selalu libur diisi dengan hal yang baik. Oke, dengarkan. Ya. Masih menerima santri baru. Kita masih membuka pendaftaran santri baru. Tolong kalau ada adik-adiknya, ada tetangganya, ada saudaranya, ya, dan mau minta brosur, silahkan ambil besok. Ada, ya, minta, ada. Yang keluarganya, teman-temannya, mungkin saudaranya yang ingin masuk, insya Allah kita masih membuka pendaftaran santri baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Ya. Perhatikan. Abi mau tanya. Ya, kan waktu kemarin belajar Ta'limul Muta'alim, ya. Di situ Al-Imam Al-Allamah, ya. Siapa? Ya, Az-Zarnuji bimbang dan apa istilahnya? Banyak penuntut ilmu itu ilmunya ada. Ilmunya ada. Pintar bahkan. Tapi sayang, ilmunya tidak berkah. Tapi sayang, ilmunya tidak bermanfaat. Tapi sayang, ilmunya dia tidak mendapatkan hasil dan buah dari ilmunya. Bukan penuntut ilmu itu tidak dapat ilmu, dapat. Bukan dia tidak dapat pengalaman selama belajar, dapat. Tapi sayang, ilmunya tidak berkah. Tapi sayang, pengalamannya tidak bermanfaat. Kenapa tidak berkah? Kenapa tidak bermanfaat? Nah, ini yang harus kalian tahu. Ya, satu, Abi ulangin terus, nggak bosan-bosan. Satu, harus ingat, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Ridonya orang tua tergantung ridonya Allah tergantung kepada ridonya kedua orang tua. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua kepada anaknya. Maka selama libur jangan bikin orang tua kalian sedih, murka dan marah. Karena apa? Karena kelakuan kalian yang susah diatur. Itu satu. Ya, bikinlah orang tua kalian terbantu dengan sekalian selama libur.
Bikinlah orang tua kalian bangga selama kalian libur. Bikinlah orang tua kalian senang selama kalian libur. Siap? Siap? Siap. Harus siap. Kedua, selama libur, ya, Abi katakan tadi tidak ada bekas guru. Ya. Kalau punya waktu silaturahim, kalau bisa aja ibu bapakmu untuk silaturahim kepada guru-gurumu yang pernah mengajarmu, kalau bisa. Kalau tidak ya kamu aja sendiri nanti waktu libur. Minta doa kepada guru-guru kalian. Pak, alhamdulillah Ustadz, Ustadzah, saya sekarang sedang jadi santri di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Doakan saya Pak, mudah-mudahan ilmu yang saya dapat di pesantren dan selama saya belajar dengan Bapak, dengan Ustadzah, dengan Umi, dengan ya udah sebut gurunya, panggil kamu apa manggilnya waktu itu, doakan, ridhokan ilmunya, mudah-mudahan manfaat dan berkah. Itu guru kalian senang itu, ya. Dan juga selama di rumah, ya, selama di rumah tidak dilarang kalian bergaul dengan teman-teman kalian di masjid, di musola, silahkan. Tapi bergaulah dengan teman-temannya, jangan terpengaruh dengan hal yang negatif. Paham? Tetap kalian harus bergaul, ya, tetap kalian harus berinteraksi. Ya, jangan mentang-mentang di pesantren, wah nggak mau bergaul dengan tetangga juga nggak benar. Tapi tetap jaga akhlak kalian, jangan terpengaruh. Ingat, jadilah seperti ikan hidup, jangan seperti ikan mati. Ikan hidup bagaimanapun berada di lautan yang asin, ikan hidup tidak pernah asin. Tetap ikan hidup tawar dan tidak terpengaruh dengan asinnya yang namanya air laut. Kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Rasulullah, tetap dalam kondisi apapun kita harus tetap seperti ikan hidup. Apa yang menjadi prinsip kita? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tauhid kita, tidak ada Tuhan selain Allah, dan kita selalu mengikuti ajaran dan syariat yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita memang dalam agama kita disuruh untuk menjadi orang-orang yang berakhlak mulia. Berakhlak kepada orang tua, berakhlak kepada tetangga, berakhlak kepada teman, tutur katanya dijaga, ya. Dengarkan, ngomongnya diatur, jangan ngomong kotor dan jorok dan kasar. Ini kadang-kadang Abi lihat sudah mulai nih. Dengarkan, dengarkan. Kadang-kadang ngomong, kadang-kadang sama temennya juga, ya Allah kayak bukan anak pesantren aja. Di rumah juga nanti, tolong akhlak kamu tuh dijaga. Kadang-kadang anak-anak zaman sekarang kalau ngomong sama temennya, bego loh katanya. Astagfirullahaladzim. Temennya juga manggil dia, iya go, ada apa go katanya. Ya kan? Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang lebih parah lagi dari itu. Lebih parah lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Maaf, Abi pernah dengar anak-anak manggil temannya, anjing lo katanya. Anjing dia bilang. Dengarkan, anak santri tidak boleh ngomong seperti itu. Kalian harus jadi contoh, kalian harus jadi teladan. Kepada siapa? Siapapun, termasuk kepada teman kalian. Ingat, ya, Rasulullah mengajarkan, ya, dengarkan dalam satu hadis, laisa minna man lam yarham shogirona wa lam yuwaqqir kabirona.
Kata Rasulullah, bukan termasuk umatku yang tidak ada kasih sayang kepada yang lebih kecil dan tidak hormat kepada yang tua. Kita harus saling harga menghargai, harus saling hormat menghormati. Ya, paham? Ngerti? Tolong jaga nama baik diri kalian. Tolong jaga nama baik orang tua kalian. Tolong jaga nama baik keluarga kalian. Tolong jaga nama baik pesantren kalian. Tolong jaga nama baik guru-guru kalian. Tolong jaga nama baik agama kalian. Siap? Siap? Allahu Akbar. Ya, paham ya? Oke. Selamat berlibur. Selamat berlibur. Sudah. Ya, sudah. Abi, udah. Umi, Ustaz Komar, ya, Ustaz Fadil, semua guru-guru mendoakan kalian. Dan juga tolong doakan kami. Ya. Mudah-mudahan kalian selama libur di rumah sehat walafiat. Kedua orang tua kalian juga sehat walafiat. Dan mudah-mudahan diluaskan rezeki, ya, dimudahkan segala urusan, dan mudah-mudahan ya segala cita-cita dan niat baik kalian dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa doakan kami di pesantren ini. Didoain enggak? Setelah sholat kalian, ya, waktu kalian berdoa, Abi juga minta didoakan, Umi minta didoakan, keluarga kami juga minta didoakan, guru-guru kami, guru-guru di sini pun tolong didoakan, ya. Dan insya Allah kami pun guru-guru di sini, Abi semua, Umi dan guru-guru Ustaz Komar semua juga tidak lupa insya Allah untuk selalu mendoakan kalian, ya. Insya Allah. Ingat, faiza farokta fansok. Jika kalian berada dalam kondisi, ya, misalnya kosong, tidak dalam kondisi, ya, rutinitas, maka tetap harus diisi dengan yang baik dan positif. Ya. Sekian dulu. Mohon maaf, ya, sekian dulu, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo, sebelum itu baca selawat dulu. Selawat apa, ayo? Silakan. Ayo, siapa yang pakai ini? Ayo. Baca selawat dulu ya. Sebelum itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca selawat dulu, silakan. Mana tim hadrohnya? Ayo tim hadroh. Tik 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 low tik low tik 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 low tik. Tik tik low tik low. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jason. Jason. Son. Jack. Low. Qul ya azim anta azim.
ولم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف ولم تزل أنت العزيز ما قد نزل من فضل